Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Lia Ramadhani dengan NIM SSI 2022 029988. Pada presentasi kali ini, saya memenuhi tugas metodologi penelitian, yaitu eh, mereview jurnal, salah satu jurnal yang berjudul Optimasi Kinerja Sistem Informasi Manajemen Kampus Menggunakan Teknik Data Mining dengan penulis Jihan Asano Noyari, Ariesia Aprilia, Rusli Ginting Munti, Asep Sutarman, Evelyn Kalas. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Untuk saat ini, kampus itu menghadapi tantangan dalam mengelola volume data yang sangat besar dan kompleks. Analisis data tidak analisis data manual yang tidak lagi efektif. Untuk itu, teknik data mining itu seperti clustering, classification, dan association rule mining itu menjadi solusi untuk menemukan pola tersembunyi dalam data mining dan mempercepat pengambilan keputusan. Pada latar belakang sendiri ini, masalah utamanya itu yang dihadapi yaitu volume data besar, data yang sangat besar dan kompleks, dan kebutuhan analisis itu yang cepat dan akurat, serta menghadapi hambatan performa sistem. Pada penelitian ini, kita itu kan menggunakan teknik data mining atau menggunakan metode campuran yang diterapkan melalui wawancara, fokus grup diskusi atau FGD, serta analisis data dari database. Untuk untuk teknik sendiri, yaitu kita itu menggunakan teknik teknik data mining itu seperti tadi clustering, classification, dan association rule mining. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini bertujuan meningkatkan kecepatan akses data, mengurangi redundansi atau data yang ganda, meningkatkan akurasi prediksi akademik, dan memberikan pengalaman pengguna sistem yang lebih baik. Dengan demikian, kampus manajemen itu dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Eh, Pada penelitian ini itu bertujuan juga untuk mengoptimalkan kinerja sistem manajemen kampus dengan menggunakan data mining untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan itu yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu metode metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mixed methods, yaitu kombinasi antara pendekatan kualitatif atau wawancara FGD dan kuantitatif analisis data sekunder. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja sebelumnya dan sesudah penerapan data mining untuk mengukur efektivitasnya. Pada metodologi ini, penelitian ini tuh mencakup analisis analisis komprehensif terhadap data primer dan data sekunder itu yang dikumpulkan. Untuk data primer sendiri itu diperoleh dari melibatkan itu pemangku tertinggi seperti dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Untuk data sekunder sendiri itu dap- dapat dari database kampus, itu termaksud catatan akademik dan aktivitas mahasiswa. Eh, Dalam wawancara yang dilakukan dan survei, kita itu
menerapkan teknik data mining itu seperti itu tadi itu clustering, classification dan association rule meaning yaitu untuk menemukan pola hubungan dalam data. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik data mining yang digunakan. Untuk yang pertama itu clustering, yaitu membagi mahasiswa berdasarkan pola perilaku akademik untuk pelayanan yang lebih personal. Dalam teknik clustering sendiri itu yang diterapkan itu bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu, seperti performa akademik mahasiswa, kehadiran dan eh, pengelompokan kehadiran mahasiswa serta pola pengguna sistem untuk berbagai pemangku kepentingan. Dengan pengelompokan ini, kampus itu dapat eh, mengelompokkan mengidentifikasi kelompok-kelompok pengguna yang memiliki kebutuhan serupa dan kampus dan juga membantu kampus untuk menyediakan layanan yang lebih sesuai dan tepat sasaran dan yang dibutuhkan. Untuk yang kedua, yaitu teknik classification, yaitu membantu memprediksi mahasiswa mana yang lebih beresiko tidak lulus tepat waktu. Untuk teknik classification sendiri itu diterapkan untuk memprediksi perilaku atau kejadian di masa depan yang berdasarkan data historis. Contohnya itu seperti memprediksi kehadiran mahasiswa itu yang rentan rentan ke depannya itu bakalan lulus tidak tepat waktu. Dengan adanya prediksi ini, manajemen kampus itu bisa mengambil eh, tindakan yang lebih lanjut sehingga itu meningkatkan tingkat kelulusan dan kualitas akademik secara keseluruhan. Untuk yang ketiga yaitu association rule meaning, menemukan hubungan tersembunyi antara faktor-faktor seperti kehadiran dan prestasi. Untuk association rule meaning sendiri itu memungkinkan kampus untuk menemukan hubungan yang tersembunyi antara data yang tidak terlihat dengan metode yang mereka pakai atau metode sebelumnya yang mereka pakai atau metode sederhananya atau analisis tradisionalnya. Misalnya itu dalam metode ini teknik dalam menentukan hubungan antara pola aktivitas mahasiswa di luar kelas dan performa akademik. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Untuk yang pertama yaitu mengumpulkan data primer. Untuk data primer sendiri itu dihasilkan melalui wawancara dan fokus grup diskusi atau FGD dengan dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Tujuannya yaitu untuk memahami masalah sistem informasi manajemen di lingkungan kampus. Yang kedua yaitu mengumpulkan data sekunder. Untuk data sekunder sendiri itu diambil dari database sistem informasi manajemen yang mencangkup informasi akademik, administrasi, dan manajemen yang relevan.
Untuk yang ketiga yaitu reprocessing data. Itu yang meliputi pembersihan data, transformasi, dan pengurangan data untuk memastikan data ini siap digunakan menggunakan teknik data mining. Untuk yang keempat yaitu penerapan teknik data mining. Untuk penerapannya sendiri itu menggunakan metode campuran atau metode campuran atau teknik data mining yaitu metode teknik clustering, classification dan association rule mining untuk menemukan pola hubungan dalam data. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu analisis hasil kualitatif. Eh, dari hasil wawancara dan FGD tersebut itu analisisnya itu menggunakan sistem tematik, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi tema-tema yang terkait masalah dan kebutuhan sistem informasi manajemen di kampus. Yang selanjutnya yaitu keenam, evaluasi sistem. Untuk evaluasi sistem sendiri itu yaitu membandingkan indikator kerja sebelum dan sesudah menggunakan teknik data mining. Eh, untuk selanjutnya yang ketujuh yaitu survei kepuasan pengguna. Pada survei ini yaitu menggunakan skala Likert yaitu untuk mengevaluasi represi pengguna, kemudahan akses, dan kualitas informasi. Untuk yang selanjutnya yaitu kecepat eh hasil penelitian. Untuk yang pertama yaitu kecepatan akses data yang bertambah menjadi 30%. Yang tadinya 10 detik, yang sebelumnya itu 10 detik setelah diterapkan menggunakan teknik data mining menjadi 7 detik. Dan penurunan waktu akses data tersebut yaitu 3 detik atau 30%. Itu menunjukkan peningkatan yang efisiensi dalam mendapatkan informasi. Untuk selanjutnya, redundansi data, yaitu berkurang menjadi 25%. Untuk redundansi sendiri yaitu yang tadinya 20%, setelah menggunakan teknik data mining itu menjadi 15%. Pengurangan redundansi sebesar 25%. Untuk selanjutnya yaitu akurasi prediksi. Akurasi prediksi yang tadinya 70%, setelah menggunakan teknik data mining itu eh, menjadi 85%. Yang sebelumnya 3,5 dari 5 dan setelah menggunakan teknik data mining itu menjadi 4,2. Nah, untuk peningkatan kepuasan pengguna tersendiri itu sebesar 20%. Itu menunjukkan bahwa sistem itu sistem itu setelah menggunakan teknik data mining itu menjadi lebih cepat dan akurat, membuat pengguna itu merasa lebih aman dan puas. Untuk yang selanjutnya, mengidentifikasi kelompok pengguna berdasarkan pola penggunaan sistem, yaitu seperti pengelompokan-pelompokan data, seperti hmm, contohnya itu setelah setelah menggunakan teknik data mining itu ketika kita
men-search atau mencari sebuah data, itu data tersebut itu sudah dikelompokkan sesuai dengan eh, kelompoknya, sesuai dengan kelompoknya sehingga memudahkan kita sebagai user atau pengguna itu mudah ketika kita tuh mencari sebuah data. Nah, untuk selanjutnya yaitu grafik hasil penelitian, yaitu perbandingan kinerja SIMK sebelum dan sesudah penerapan data mining. Untuk yang berwarna biru yaitu sebelum, dan untuk yang berwarna hijau yaitu setelah kita menggunakan teknik data mining. Untuk yang pertama, itu kan tadi ada kecepatan akses data. Nah, ini untuk kecepatan akses data. Yang eh, tadinya 10 detik setelah menggunakan teknik data mining itu menjadi 7 detik, yaitu pengurangan sebesar 3 detik atau 30%. Untuk mana? Untuk yang berikutnya redundansi data. Yang sebelumnya 20% setelah menggunakan teknik data mining itu menjadi 15%. Sebagai penurunan penggunaan redundansi sebesar 25%. Untuk selanjutnya akurasi prediksi. Yang sebelumnya itu 70%, setelah menggunakan teknik data mining itu meningkat menjadi 85%. Peningkatan akurasi prediksinya itu sebesar 21%. Selanjutnya kepuasan pengguna. Yang sebelumnya 3,5 itu setelah menggunakan teknik data mining menjadi 4,2. Nah, untuk yang terakhir atau slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu data mining efektif meningkatkan kinerja sistem informasi manajemen. eh, Dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Data mining juga mendukung perancangan strategis kampus berbasis data. Jadi secara keseluruhan itu penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknik data mining itu pada sistem informasi manajemen tidak hanya meningkatkan efisiensi yang akurat, efisiensi dan akurasi sistem, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik untuk pengguna. Dari hasil ini itu membuktikan bahwa data mining juga menjadi alat yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem informasi manajemen kampus, dan termasuk juga pengelola volume data yang besar dan kompleks datanya. Untuk yang terakhir, terima kasih. Mungkin pada presentasi kali ini saya mengakhiri. Mungkin apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan apabila ada ketidaktepatan dalam penyampaian saya dan kurangnya efisiensi dalam pembuatan presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.